tetapi hanya semata-mata kepada orang yang mengabdikan dan menghambakan diri kepada Allah semata-mata, bukan menghambakan diri kepada orang-orang yang lain. Nah, bayangkan, iko kadang-kadang dan kurang di kita dalam kehidupan karena ilmu kita menanggung. Akhirnya persis seperti Nana Pondang sampaikan berulang-ulang, kita hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak pasti. Kita lupa mempersiapkan diri untuk hal-hal yang pasti. Nah, akhirnya dua hal saja yang terjadi. Di waktu tidak dapat yang kita cari, kita pada waktu itu bersedih, seolah-olah tidak ada kehidupan ini. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita cari, kita gembira, terbahak-bahak, bagodang hati. Itulah yang terjadi di manusia. Nah, ingat, kalau itu diperturutkan, tidak dikendalikan dengan kebenaran yang sesungguhnya, kita akan tertipu. Mungkin kita akan bergodang hati, bergembira di atas hal-hal yang tidak benar. Mungkin kita akan bersedih dengan apa-apa yang tidak pantas kita sedihkan. Nah, maka pada suatu waktu pernah itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan beberapa orang sahabat yang sedang terbahak-bahak, tertawa, bergembira. Apa kata Nabi? Apakah kalian tidak membayangkan bahwa neraka ada di hadapan kalian? Lalu para sahabat tadi menuang, seolah-olah terbayang olehnya neraka di hadapannya, tapi awak tidak sanggup untuk masuk ke dalam neraka. Memang benar-benar tampak, pasti neraka tadi akan ada. Itulah yang jatahnya. Maka akhirnya para sahabat tadi berganti, sukanya bertukar dengan duka pada waktu itu. Nah, tetapi di dalam keadaan duka, ada pula kabar gembira. Apa kabar gembira? Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi maha kasih, maha sayang, maha segala-galanya. Jadi sekalipun kita takut dengan neraka yang terbayang ada di hadapan kita, maka timbullah penyerahan diri hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Quran, falyatawakkalul mu'minin, maka dapat berserah diri orang-orang yang beriman itu. Itu. Jadi balik dulu kepada apa yang disebutkan oleh ayat yang pertama tadi di surah Bani Israil tadi, bahwa terjadinya perintah untuk menghormati Adam adalah dikarenakan Adam itu mengerti, bukannya sekedar tahu, tapi mengerti. Walaupun hanya satu nama, tetapi mengerti Adam tadi dengan seluk-beluk yang terurai daripada nama yang satu, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sifat. Ada lagi di Allah tadi namanya asma. Nama, sekalian nama tadi. Adapun nama itu berganti itu dengan sifat. 99 sifat, 99 pun namanya. Kalau Allah tadi kasih namanya apa? Ar-Rahman. Kalau Allah tadi sayang, apa namanya tuh? Ar-Rahim. Kalau Allah itu kuasa, apa namanya? Al-Malik. Kalau Allah itu suci, apa namanya? Al-Quddus. Kalau Allah itu penyelamat, apa namanya? Salam dan lain sebagainya. Itu. Nah, jadi boleh saja kita hanya membicarakan tentang sifat yang berarti sudah kita bicarakan asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada yang tinggal. Apa yang tinggal itu? Bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dipergunakan untuk menyeru kepadanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Qahar, dan segala macamnya harus diamalkan. Kita harus beramal seperti itu. Maka berdoalah kamu akan aku kepada Allah dengan nama-nama yang baik, yaitu dengan Asmaul Husna. Banyak itu di dalam Islam orang telah mengambil faedah-faedah daripada Asmaul Husna. Ya, ada yang mengamalkan Ya Fatah, Ya Razak. Ya Fatah artinya orang membukakan tabir-tabir kesulitan. Kalau sulit bisa
bisa dibukakan oleh Allah tadi itu kelapangan. Kalau sempit bisa. Ya Razak artinya diberi oleh Allah, pemberian yang tidak terkira, pemberian tidak terhingga. Akhirnya amalkan itu, baca itu, hayati itu. Ya Fata, Ya Razak, Ya Fata, Ya Razak. Akhirnya Tuhan membukakan pemberian yang luar biasa kepada mereka. Mungkin di dalam bentuk zahir, misalnya kekayaan. Mungkin di dalam bentuk hakikat, artinya pengertian-pengertian yang sesungguhnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, kemudian asma tadi menyangkut dengan af'al. Af'al itu jamak daripada fi'il. Ya. Fa'il, orang yang berbuat. Ya, perbuatan. Kalau af'al itu jamaknya, artinya seluruh perbuatan. Ya, kalau tadi satu perbuatan, kalau ini seluruh perbuatan. Artinya tidak ada satupun makhluk tadi yang tidak melalui fi'il atau perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang kita buat, kita lakukan. Mengaji seperti yang kini, af'al Allah. Tak mungkin kan bisa mengaji tadi kalau tidak Allah berbuat seperti itu. Kalau kita angkat suatu benda, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin kita akan mengangkat sesuatu benda kalau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang sifat saja tidak akan bisa kita habiskan itu pengertiannya, pengajiannya. Tambah dengan af'al lain, tidak mungkin kita akan habiskan itu pengajiannya. Ya, banyak sekali itu meminta waktu, meminta kesediaan untuk mempelajarinya. Itu baru hanya satu nama, yaitu Allah. Nah, jadi yang diajarkan oleh Allah kepada Adam satu adalah nama Allah sendiri, dan berikut pengertian-pengertian yang terkandung di dalam asma tadi. Nah, jadi asma tadi kan jamak taksir. Kalau kita contohkan seperti HP, HP itu adalah satu nama. Tetapi kalau kita urai, kalau kita pecah, ya, tak tahu-tahu itu di HP itu. Ada yang namanya baterai, ada yang namanya casing, ada yang namanya situ mungkin macam-macam, layar dan lain sebagainya, sinyal, baterai, itu menyangkut dengan hanya satu nama. Kemudian Allah mengajarkan namanya Adam itu sendiri. Nah, juga yang menyangkut dengan Adam itu sendiri adalah manusia pada umumnya. Satu manusia itu adalah bashar atau bashar. Manusia itu ada punya fuad. Manusia itu ada punya sir. Manusia itu ada punya khafi. Seluruhnya itu mengerti Adam alaihissalam. Dan kita pun harus belajar tentang itu. Nah, jadi artinya yang diri kita kok ada namanya bashar. Yang bashar itu adalah tubuh kasar yang tampak kok. Nah, kemudian kalau kita sudah menengok kepada bashar, kita akan timbul syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa aku dijadikan seperti ini? Untung tidak dijadikan oleh Allah tadi bashar seperti monyet. Tidak dijadikan seperti tupai, tidak dijadikan seperti kambing, tidak dijadikan seperti kera. Alhamdulillah, karena kita tahu dengan bashar kita sendiri. Nah, dan kalau kita pelajari lebih lanjut, yang bashar itu adalah kesenyamaan antara unsur-unsur yang satu dengan unsur yang lain. Ya, orang kini menyebut itu vertikal. Jadi unsur-unsur tubuh kita itu terdiri daripada unsur-unsur yang sangat halus sekali. Kesenyamaan itulah yang menjadi bashar. Kalau kita lebih dalam nilai, unsur-unsur halus tadi itu terdiri daripada zat-zat tertentu. Zat apa itu? Saripati daripada tanah tadi. Ya, bukan tanah lain, tapi saripati daripada tanah. Yang diproses melalui berbagai macam ciptaan Allah yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu dimakan oleh bapak dan ibu kita, maka saripati tadi itulah yang menjadi asal kejadian kita. Kadang-kadang Tuhan menyebut dengan nutfah, kadang-kadang Tuhan menyebut dengan macam-macam
Dan kalau didalami lagi, maka justru yang basyar itu walaupun terdiri daripada saripati tanah, tetapi kiranya mengandung 4 unsur. Yang keempat unsur tadi tidak bisa terpisah-pisah antara yang satu dengan yang lain. Satu, ada unsur api, ada unsur angin, ada unsur air, ada unsur tanah. Maka dalam batang kaji itu dijelaskan bahwa yang api bukan api melainkan darah pada kita, tempat terjalinya sifat Allah, tempat meresapnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang tadi, sifat-sifat Allah tadi, ya, itu namanya azim. Jadi Allah itu punya sifat azim. Maka berhubunganlah sifat azim tadi dengan darah, maka jadilah kita mempunyai azim di dalam kapasitas yang amat sangat terbatas dibandingkan dengan azimnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan ya? Jadi kita punya azim. Apa yang azim kita itu? Harga diri. Allah punya azim tapi tidak terbatas. Agung, maha azimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai hak prerogatif di atas segala-galanya. Tak amua Tuhan tadi dibujuk, tak amua Tuhan tadi dipemacamkan. Keakuan Allah Subhanahu wa taala tadi adalah sangat agung sekali. Maka di dalam sifat disebut Allah tadi mutakabbir, artinya Allah itu maha sombong. Nah, maka siapa yang memakai sifat sombong itu, maka berarti dia sedang memusuhi Allah, sedang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kudusi diterangkan, sombong adalah selendangku. Jikalau ada orang yang sombong, berarti dia merebut selendangku. Maka orang merebut selendangku, maka dia tidak akan masuk ke dalam surgaku. Itulah nanda pek ibili tadi. Allah yang sombong, tapi nyo sombong pula. Maka berarti manusia-manusia yang sombong itu adalah merupakan apa? Kok kalimatnya tidak nyampe lagi. Kerikecek bilinda manusia, tetapi itulah konco-konconya, itulah anak buahnya, teman-temannya, nah, terserah daripada iblis itu sendiri. Nah, maka jali di situ bahwa kesalahan iblis itu adalah kesalahan kesombongan. Itu kesalahan iblis. Tidak ada tawarannya sebelum manusia itu menjadi orang yang dhaif kembali, maka mereka jangankan masuk ke dalam surga, membawa di surga pun tidak, seperti iblis yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keduanya ada salah tadi, namanya salah Adam tadi. Apa salah Adam itu? Salah dikarenakan nafsu, bukan karena kesombongan. Jadi dua kesalahan di dunia. Ada manusia yang salah Adam, maka tobatnya adalah sangat mudah sekali. Ada salah itu salah iblis, maka tobatnya sangat sulit sekali. Itu sebabnya iblis ditawarkan oleh Allah untuk bertobat, dia tidak mau tobat. Bahkan dalam satu riwayat, pernah pada suatu waktu sekali bertemulah Nabi Musa dengan iblis. Nah, lalu mengantu iblis, dan kini kau sedang menanti-nanti rahmat Tuhan. Kini betul sajalah, tolong sampaikan kepada Allah dan bertobat. Jadi jadinya Musa ini kan kalam Allah. Lalu dikatakan kepada Allah, ya Allah, iblis ingin tobat ya Allah. Tidak ada jadinya Allah, tetapi suruh dia sujud kepada kubur Adam alaihi salam. Apa jawab iblis pada waktu itu? Sedangkan ke Adam itu hendak namu dan sujud, kini ke kuburnya pula dan kan sujud. Begitu kesombongan tadi pada diri iblis alaihi salam. Akhirnya jadi tobat, sampai kini kau banyak lu oleh tobatnya ini. Ya, dan memang tidak akan bisa bertobat sampai dunia kiamat nanti. Nah, itu. Nah, jadi nama Adam atau manusia lalu diurai, woi kira-kira ndak tanggung. Itu basyar yang kita hitung berubah. Nah, api bukan api, melainkan darah pada kita, tempat tajali sifat Allah yang bernama azim. Nah, kemudian yang keduanya kesenyalaannya tadi adalah angin. Angin bukan angin, melainkan urek pada kita. Tempat tajali sifat Allah yang bernama qawiyun, kuat artinya. Bayangkan kalau urek tak ada kekuatan, tak ada tenaga. Manusia itu kuat
salah satu adalah dikarenakan urat-urat halus, bukan urat kasar. Ya, seperti misalnya ototnya manusia tersusun daripada urat. Bayangkan kalau urat tadi itu tidak berfungsi, maka manusia akan lemah. Itu sebabnya kita semakin tua semakin lemah. Mengapa? Karena urat kita tadi sudah terkontaminasi oleh makanan, oleh pikiran, oleh minuman. Lebih-lebih di akhir zaman seperti yang kini, banyak makanan-makanan yang merusak urat tadi. Maka lebih lanjut diterangkan dalam pengajian itu, urat itu namanya tali nyawa. Kalau andai kata urat tadi yang telah rusak, maka nyawanya tidak ngalir situ lain, maka jadilah nanti mati. Maka urat yang sangat vital sekali, saraf yang sangat vital sekali adalah menyangkut dengan organ-organ tubuh yang penting. Ada 5 organ tubuh: ginjal, kemudian hati, kemudian liver hati itu, empedu, limpo, dan kemudian jantung. Nah, kalau terganggu ke situ, manusia bahaya. Dari 5 tadi yang paling organ adalah jantung manusia. Itu sebabnya jantung yang mula-mula hidup dan jantung terakhir sekali akan hidup nanti. Asalnya hidup di jantung, hidupnya baru tuh. Walaupun urat-urat kena lain sudah terganggu, tetapi namanya itu adalah sakit. Itu sebab ada orang yang stroke, itu saraf uratnya itu yang terganggu. Ya, mungkin terganggu otaknya, urat di kepalanya tadi, saraf halus, akhirnya tubuhnya menanggungkan. Nah, itu urat bukan urat, melainkan angin bukan angin, melainkan urat pada kita tampek tajalli sifat Allah yang bersifat qawiyun. Nah, kemudian ada ayat. Ayat tadi adalah bukan ayat, melainkan tulang pada kita tampek tajalli sifat Allah yang bernama Hayyun, artinya hidup. Jadi kehidupan kita itu adalah di tulang. Ya. Itu kalau kita lihat di dalam ilmu kesehatan susah nak perjawab itu sebetulnya. Mungkin salah gitu, betul. Tapi yang jelas tulang itu adalah merupakan sumber dari kehidupan. Nah, itu makanya tulang punggung itu sangat-sangat itu menentukan. Berdempet saja di dalam tulang punggung tadi seketek bahaya. Itu sebabnya di dalam tulang tadi ada di situ tuh sumsum. Kalau sumsum tadinya rusak, maka rusak. Nah, jadi itu kini kalau banyak itu dibuktikan bahwa terjadinya rusaknya, susunannya saja rusak tulang punggung itu misalnya tulang bayi itu. Ya, harus dinormalkan balik. Sehingga orang berpikir bahwa caranya menormalkan tulang punggung itu balik. Kini cari iklan-iklan di TV, macam-macam ragam bentuk alat diciptakan oleh manusia untuk mengatur kembali bentuk dan susunan daripada tulang manusia. Pertama sekali adalah tulang punggung, itu sangat menentukan. Nah, kemudian daging itu adalah tanah dulu. Tanah bukan tanah, melainkan daging pada kita. Tampek tajalli sifat Allah yang bernama Hakim. Hakim itu artinya apa? Kalau kita artikan memutuskan jadi tidak ada. Tapi keputusan itu sifatnya adalah kuat, kokoh. Ya, kalau hakim memutuskan suatu perkara itu sulit membandingnya itu. Jadi keputusan itu adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang kokoh. Apalagi hakim Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganggu-gugat. Maka berarti daging kita tadi adalah kokoh. Nah, bayangkan kalau andai kata darah ada, urat ada, tulang pun ada, tapi daging tidak ada. Baca itu. Nah, tidak bisa jadi. Jadi itulah yang dikecilkan Bashar mengarati Adam alaihissalam tentang itu karena diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengajarkan Adam itu tidak seperti mengajarkan kita. Kita mengajarkan orang atau orang mengajarkan kita tentang itu mungkin berulang-ulang dan itu pun tidak tersimpan, tidak banyak dan tersimpan. Tapi kalau Allah yang mengajarkan tadi, bisa di dalam waktu yang singkat Adam alaihissalam mengerti tentang itu. Itu baru bashar atau tubuh kasar daripada Adam atau manusia. Dan kita harus mempelajari itu supaya kita jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tadi mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mulai kita berbicara tentang fuad, hati.
hati kita sendiri. Di dalam hati itu ada unsur lain, yaitu namanya sir. Tersembunyi di dalamnya beberapa maksud, tersembunyi di dalamnya beberapa keinginan, tersembunyi di dalamnya berbagai macam rasa. Lalu lain, terungkap keluar, tapi masih di dalam, itu berada di dalam sir manusia. Allah tahu, apa ayatnya tadi? Allah mengetahui apa yang sir kamu dan apa jahar kamu. Allah tadi mengetahui tentang itu. Jadi kalau tugas kita merasakan tadi memang mampu, kita merasakan bahwa kita diketahui sir kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada waktu lain untuk salah, tidak ada kesempatan lain untuk yang bukan-bukan. Tapi sayang karena kita tadi itu kadang-kadangnya didampingi oleh iblis tadi, maka justru juga kita dibawanya kepada durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kalau begitu. Bahwa macamnya dulu. Allah manusia ya. Secara sepositif saja. Di dalam sir tadi masih ada tulai sesuatu, namanya adalah khafi. Sudah ada huruf suara itu. Khuf. Tidak ada yang kalau sir itu masih diketahui itu oleh malaikat. Walaupun kita manusia tidak tahu. Contoh, aku kini kon dan ditanggungkan oleh seseorang. Apakahnya sedang benci, apakahnya sedang kasih, apakahnya sedang sayang, tak ada yang tahu kecuali nyo sendiri. Tapi malaikat tahu. Tahunya di rahasia tadi, di sir tadi. Kan ada kita yang tahu kini apa di dalam hati si Donald, kini kita tidak tahu. Dalam sirnya kita tidak tahu. Donald pun tidak tahu itu apa di dalam sir dan kini tidak tahu. Nah, tetapi kitalah yang tahu dan malaikat bisa tahu. Lain hal yang berada di dalam khafi, rasa kagum terhadap kebesaran Allah, rasa takjub kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada punya huruf, tidak ada punya suara. Itu tidak diketahui oleh malaikat sekalipun, kecuali yang mengetahui adalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya kita diajak oleh Allah untuk banyak-banyak membawa perasaan kita kepada di dalam khafi, kepada sesuatu yang pasti. Tadi kita bayangkan dikatakan Nabi, neraka di hadapan kamu. Kalau memang kita picingkan mata kita bayangkan neraka tadi di hadapan kita, beransur-ansur kita sesuai dengan umur kita kecil, pada waktu itu akan terjadilah kelembutan hati. Terjadi suatu peristiwa di dalam khafi kita, rasa takut, rasa cemas, rasa harap, tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Itu tidak dikenali oleh malaikat, tetapi kitalah yang tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itulah Nabi mengatakan, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, nah maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Di sayang pula ada orang yang mencaci-caci dengan tanpa alasan masalah menangis. Dan juga sayang sekali ada orang pula yang tidak mencaci, tetapi yang mencari bagaimana supaya menangis. Dua-duanya adalah salah besar. Kita tidak boleh mencari anak menangis, tapi kita menangis karena kesadaran kita sendiri. Begitu kita pejamkan mata, terbayang oleh kita bahwa umur kita sudah panjang, kemudian berarti kita sudah dekat kepada neraka, sedangkan kita tidak mampu masuk kepada neraka itu. Tidak ada satupun yang akan menghindarkan kita dari neraka, kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Pada waktu itu timbul pasrah, timbul harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, timbul tangis. Tangis itulah nanti yang akan memadamkan api neraka. Itu. Ya, jadi Allah kemudian manusia. Dan kemudian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi kepada Adam itu adalah alam. Ya, selain daripada manusia, langit, bumi, bulan, bintang, itulah diketahuilah, diajarkan oleh Allah kepada Adam sewaktu Adam dalam surga dulu. Ya. Nah, termasuk benda-benda surga tadi, alam-alam yang ada di dalam surga diajarkan itu. Dan Adam mengerti. Apa artinya? Yang Adam alaihissalam tadi mengertinya tentang alam. Alam itu bukanlah sesuatu tujuan, tetapi alam itu adalah merupakan
alat belaka. Bukan tujuan, tetapi alat. Nah, kita pendekkan saja bagaimana alam itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Semuanya alam itu pasti musnah kecuali wajah Tuhan engkau. Makanya kalau surga tadi itu juga alam itu, tapi alamnya alam akhirat itu tidak akan hancur, tidak akan musnah nanti. Dan bukan hancur, dan musnah itu adalah alam kita ini. Nah, dan kemudian kita sudah banyak masalkan dalam pengajian bahwa alam itu tidak lebih daripada alat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alat untuk apa? Pertama, alat untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, alat untuk mencelakakan manusia. Pertanyaannya, siapa yang akan dicelakakan oleh alam itu? Melalui alam itu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak sempat untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Siapa yang diselamatkan oleh Allah melalui alam itu? Orang yang sempat dan mampu untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, itu. Jadi balik kita kepada pokok persoalan, Iblis itu menganggapnya lebih daripada Adam. Mengapa? Karena dia tidak mampu melihat sisi-sisi hakikat, tapi yang dia mampu lihat adalah sisi-sisi syariat semata, yaitu tentang kejadian daripada ciptaannya. Adam dari tanah, Inyo dari api, sehingga dia merasakan unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Kok sempatlah iblis tadi mengenali apa sesungguhnya yang terjadi pada Adam itu, yaitunya ilmu tadi, paham tadi, ya, maka justru iblis akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi Muhammad di waktunya dicemoohkan orang sombong-sombong dulu, dilempari di Taif oleh orang-orang sombong-sombong, maka justru datang malaikat kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, beri izin aku ya Muhammad, akan aku runtuh bukit Taif ini untuk mencelakakan orang Taif yang telah merusak engkau." Apa jawab Nabi pada waktu itu? Jangan. Fa'innahum la yafqahun. Mereka tadi tidak mengerti. Tidak mengerti di situ dua makna itu. Tidak mengerti tentang kebenaran boleh, tidak mengerti tentang saya boleh, tapi tidak tahu siapa dan boleh kita artikan seperti itu. Itu makanya kita kalau akan menghakimi, membuat keputusan tentang orang lain, kenalilahnya terlebih dahulu dengan secara benar. Ya, yang akan kita benci, orang kenali dulu, pantaskah kita benci atau tidak? Banyak sekali manusia yang benci kepada orang lain tak lebih daripada kesombongannya sendiri. Dia merasa lebih daripada orang lain, dia merasa cukup dari orang lain, karena dia melihat dari satu sisi, persis seperti iblis tadi, timbul kesombongannya. Akhir-akhirnya tidak disenanginya, kesudah-sudahnya ia sudduna an sabilillah, mereka itu menghalang-halang dari jalan Allah. Jadi untuk mengambil keputusan tentang orang lain atau tentang lain diri kita, termasuk peristiwa yang terjadi, kenali dulu dengan sebaik-baiknya. Ya, boleh kita gegabah, perhatikan dulu dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, itu tidak boleh tergesa-gesa untuk menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat bahwa kita tadi sudah dijanjikan oleh setan, tidak akan pernah berhenti setan itu untuk mendayung anak Adam. Sealim apapun, sepandai apapun kita juga akan salah. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali kan jatuh jiwa. Itu istilah orang tua-tua. Alhamdulillah, orang-orang berilmu kalau salahnya tahu, kalau kurangnya mengerti. Orang-orang yang tidak punya ilmu, semakin salahnya semakin merasa benar, semakin bangga